من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa taraham wa tahannan ala Sayyidina Maulana wa Habibina wa Syafi'ina wa qurrati ayunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita lanjutkan masih dalam arti daripada takwa dan pembagian. Wa amma anwa'ut taqwa, adapun ragam takwa itu ada dua. Yang takwa itu ada dua. Fat taqwa naw'an, ada dua. Taqwal qulub wa taqwal qawalib, ay al jawarih wal hawas. Takwa itu ada dua. Yang pertama adalah takwa dalam hati, takwanya hati. Yang kedua qawalib. Qawalib itu dohir. Ya. Kalau qalbun, qulub, ya, itu artinya hati, batin. Kalau qawalib, jawarih, ya. Jawarih artinya ya anggota tubuh, mata, pendengar yang dohir ini. Amma taqwal qulub, adapun yang disebut dengan taqwal qulub, fa'alaqatuhu bil qalbi ijaban wa salban. Adapun yang disebut dengan taqwal qulub itu yang berkaitan dengan hati. Ada hati, baik itu yang aktif, ya, atau yang pasif. Maksudnya bagaimana? Kapan dituntut kita aktif, kapan dituntut untuk pasif, ya. Wa ta'zim min a'malil qulub wal mahabbah, kan itu hati, ya. Orang cinta itu kan hati, ya. Cinta itu ada rasanya di hati, kan. Cuma orang berusaha menggambar itu, ya, gambar hati. Padahal itu hawas, ya, artinya hati, ya. Itu urusan hati. Maka fal mahabbah wa ta'zim, orang bisa mengagungkan itu, min a'malil qulub, itu termasuk amal hati. Saya cinta, saya begini, itu semua itu yang diucapkan, tapi yang sebenarnya pembuktiannya ada dalam hati. Makanya tidak bisa juga orang menghukumi orang, begitu, ya, menghukumi orang, menghukumi hati orang, nggak boleh, ya. Oh itu cintanya kurang, oh itu nggak bisa, karena di hati itu nggak tampak, nggak bisa. Namun demikian bahas oleh para ulama tandanya, gitu. Tanda yang ada dalam hati itu. Dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub, ya. Barang siapa yang mengagungkan syiar, ya, syiar Allah, fa innaha min taqwal qulub, sungguhnya itu daripada takwa yang ada dalam hati. Berarti ta'zim, ya, itu kan sama ada di dalam hati, tapi ketika dilakukan, itu orang bisa menerka, oh ini berarti punya ta'zim, punya mahabbah. Wa man yu'azzim syairallah fa inna min taqwal qulub. Hati,
yang ada di hati ini nggak bisa diterka-terka. Itu orang gimana? Dia hubungannya sama Allah baik, tapi nggak sholat, ya bohong. Dia ingat terus sama Allah, zikir, tapi nggak sholat, ya bohong. Ya, karena itu ada tandanya. Gitu. Ada orang sholat, begitu ya. Ada orang sholat, banyak gerak sholatnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau khasha'a qalbu hadza lasakanat jawarihu." Kalau khusyuk hati orang itu, niscaya dia akan tenang. Apa ya? Jawarih, berarti anggota tubuhnya akan tenang. Jadi orang yang nggak tenang itu berarti hati nggak tenang. Gitu. Tapi orang yang sudah tenang belum tentu juga. Orang sholat pasti khusyuk, ya belum tahu. Ya, mungkin dia sedang memikirkan apa juga nggak tahu gitu. Tapi kalau bergerak banyak begitu, berarti belum khusyuk. Kalau sudah tenang, mungkin khusyuk. Bukan pasti, mungkin. Ya, mungkin dia kedinginan, ya, kena AC dingin. Fa innaha min taqwal qulub. Memuliakan gitu ya, mengagungkan syiar-syiar Allah itu terbagian dari takwa. Tapi disebutkan di sini walaisa hiya kullu taqwal qulub fafham. Tapi itu tidak semua orang yang dalam taqwal qulub itu hanya ada pada itu saja, enggak. Makanya sebagian, ya, wa man yu'azzim syi'arallah fa innaha min taqwal qulub. Fadallat ala anna hunaka taqwal qulub. Maka menunjukkan daripada hal tersebut ada taqwal qulub wa ala anna laha matalib katsirah. Maka orang kalau mengaku dia bertakwa, hatinya yang bertakwa, hati saya yang bertakwa, dia akan ada banyak tuntutan untuk membuktikan kalau dia benar-benar bertakwa. Dia bertakwa. Ya. Tandanya apa? Ada. Wa min ahammiha, salah satu yang terpenting daripada orang yang mengaku bertakwa tadi, ta'dhimu syairillah, mengagungkan syiar-syiar Allah. Apa itu syiar Allah? Air. Wah. Ya. Apa itu syiar Allah? Ya. Salah satunya wahiyya tasmulu jami'a ma'alimi dinil Islam. Ya, itu mencakup apa? Ma'alim tasmulu jami'a ma'alimi dinil Islam, dinillah. Ya. Itu mencakup apa? Syair tadi ya, rambu-rambu dalam agama. Jadi ini penting ini. Apa yang menjadikan orang itu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Bahwa dia apa yang wajib gitu ya? Apa yang wajib disiarkan ketika orang mengaku bertakwa, yaitu rambu-rambu ma'alim. Ma'alim itu artinya rambu-rambu dalam Islam. Ya. Jangan katakan bahwa dia bertakwa tapi rambunya diterobos. Lampu merah bablas, hijau berhenti, ya, kuning belok. Hasilnya ada rambu-rambu itu dia. Wa ahkam syariatih, kemudian ahkamnya, ahkam hukum nggak boleh begini. Kemudian orang kadang-kadang ketika diatur dengan agama, dia mengatakan tadi, ya, diatur dengan agama. Kemudian dia mengatakan kok ribet agama ini, nah, gitu. Ya, tidak bisa menerima syariat. Orang itu diatur semakin mahal, semakin orang banyak peraturan berarti dia semakin mahal. Sering saya sampaikan ya, orang semakin diatur itu semakin mahal.
Kalau anak di pesantren nggak boleh keluar, nggak boleh begini begitu. Karena dia mau jadi orang penting, hidupnya supaya bagus. Ya, jangankan orang, kucing aja. Ya, kucing yang mahal nggak boleh dimakan sembarangan. Ya, dia makan bala-bala sakit perut nanti. Ya. Dia ada makanan khusus, minumnya ini apa semua. Kucing yang mahal. Tapi kalau kucing kampung apa aja makan. Ya, ubi dimakan. Ya, apa aja dimakan. Ya. Berarti manusia semakin banyak peraturan berarti semakin bagus, semakin mahal. Semakin bebas, semakin murah. Ya. Semakin liberal, semakin bebas. Enggak mau pakai peraturan. Ya. Apa itu dikit-dikit haram, dikit-dikit haram. Saya enggak mau haram-haram. Nah, gitu. Enggak mau halal, enggak mau haram-haram tapi bentuknya manusia. Tapi nggak mau diatur, begitu. Anggap aja gila, gitu ya, supaya nggak dosa. Iya kan? Dia boleh pakai baju, nggak pakai baju, mau setengah baju boleh, nggak ada peraturan. Ya. Wa mawaqitiha, mawaqit itu ada waktu-waktu yang diatur. Ya. Wa mawadhi ibadatihi itu disyiarkan. Ya. Mawadhi ibadah, tempat-tempat ibadah. Di mana itu tempat ibadah? Hah? Masjid, apa lagi? Musalla, Makkah, Madinah. Kan tempat ibadah. Enggak boleh itu meremehkan seperti itu. Ya, orang Islam wajib memuliakan Makkah dan Madinah. Tempat kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wajib dimuliakan. Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj kan Rasulullah SAW disuruh turun untuk sholat. Di mana ini? Tempat apa itu? Bait Laham atau Bethlehem. Ya, tempat haitsu wulida Isa, tempat kelahiran Nabi Isa. Sholat di situ diperintahkan. Bagaimana dengan tempat kelahiran Nabi Muhammad? Ya, kelahiran Nabi Muhammad sebenarnya dimuliakan, tidak untuk ibadah dan sebagainya, tapi paling enggak ya dimuliakan supaya orang tahu ini tempat kelahiran Rasulullah. Ya, Al-Imam Al-Qustulani dalam kitabnya Al-Mawahib Laduniyah, beliau mengatakan dulu kalau di tanggal 12 Rabiul Awal itu, dan 12 Rabiul Awal orang pintu Ka'bah itu dibuka untuk orang sholat, boleh. Jadi sholatnya itu di tanggal 12 Rabiul Awal. Orang-orang umum kan bisa raja-raja, orang penting-penting masuk ke situ. Tapi ini untuk tanggal 12 dibuka untuk umum. Jadi orang antri semua masuk, begitu sholat. Ya, setelah sholat, kemudian baca sirahnya, baca syama'ilnya tentang Rasulullah SAW, tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kemudian selesai, baru dibukakan tadi ya, pintu Ka'bah, sholat, kemudian mendatangi tempat rumah Nabi Muhammad SAW. Nah, itu begitu disebutkan oleh para ulama dulu. Itu termasuk memuliakan. Tapak tilas dari orang-orang yang baik itu iya, ya, memuliakan tempat-tempat yang ada sejarah. Dan begitu para a'imah, imam-imam ahlus sunnah wal jamaah itu melakukan seperti itu. Al-Imam Subki, Al-Imam An-Nawawi, ya. Jadi memuliakan maksud tempat ibadah kita muliakan. Fahiya syamilatun li jami' manasikil hajj, tempat-tempat haji, Arafah, Mina, ya, Musdalifah, itu semua dimuliakan. Ya. Dimuliakan itu ya kita jangan pakai sembarangan. Ya. Ini pemerintah Saudi sedang membuka turis besar-besaran. Nanti akhirnya ditakutkan orang-orang non-muslim juga kepengen tahu Arafah, masuk ke Arafah.
Itu kan keinginan mereka begitu. Ya. Baik, mau masuk Arafah, mau masuk tempat-tempat syairillah, dipakai buat foto, dipakai begitu. Ini kerusakan di mana-mana, ya. Mudah-mudahan Allah jaga dua kota suci itu, ya. Dan semua umat Islam selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Juga mawaqi'ul manasik, tempat-tempat manasik. Tempat manasik itu, ya. Wal Baitul Mu'azzam, Ka'bah. Begitu. Ka'bah itu orang dulu lihatnya ke Ka'bah aja, orang masuk ke Masjidil Haram, duduk lihat Ka'bah karena ada pahalanya. Ya. Tawaf, salat dan lihat Ka'bah. Begitu urutannya. Ya. Tawaf pertama, kemudian salat, kemudian kalau nggak ngapa-ngapain lihat Ka'bah, itu ibadah. Ya. Orang dibangun sekelilingnya besar kemana-mana, hotel. Ya, orang foto di belakang tower Zam-Zam itu, yang besar ada jamnya, itu bukan tempat ibadah, tempat belanja, itu ngabisin duit. Ya, di situ orang itu lihatnya ke Ka'bah. Saya pernah ditegur itu, benar, ya. Jadi memang waktu datang ke sana dulu, waktu kita masih mukim di Mekah, Madinah, itu belum ada hotel-hotel itu. Waktu itu belum ada. Waktu datang berapa kali lihat sampai di masjid, lihat Ka'bah, kebetulan saya lihat ke atas. Itu. Kebetulan saya lagi lihat jam itu besar. Ya. Terus ada orang tua bilang begini. Bilang, tuh. Lihat itu, ada ibadahnya di situ. Oh ya benar, alhamdulillah. Nah, itu lihat ibadah. Ya, kalau di luar tuh nggak ada apa-apanya. Mumpung kita di depan, tapi begitulah caranya. Hebat, ya. Hebat orang, artinya godaan itu luar biasa. Yang semestinya dulu cuma lihat Ka'bah, orang jadi lihat kemana-mana. Ya. Hotel tingkat 1, 2, 3 sampai 4 itu mall. Di atas baru hotel. Jadi orang kalau mau sholat, lihat mall. Wih, jam. Oh, bagus, ya. Yang sana lihat apa lagi? Oh. Pernak-pernik dunia yang luar biasa itu untuk begitu, ya. Mungkin ini hikmah, ya. Hikmah setelah kita suruh mikir lagi nih. Ini udah luar biasa, orang sudah sebebas-bebasnya waktu itu, ya. Orang selfie di depan Ka'bah, di depan makam Rasulullah SAW. Kan jadinya nggak ada, hilang takzimnya. Mau ibadah, semua pegang begini, selfie kemana-mana. Mungkin ini disuruh berhenti dulu. Mudah-mudahan mengambil pelajaran nanti, begitu, ya. Jadi orang sholat ke masjid penuh di situ sholatnya. Soalnya dalam mall itu, di lobi hotel, lihat dunia semua, samping-sampingnya semua, macam-macam. Wal masajid wal asyama al Masjidil Haram al Makki wal Madani, yaitu Masjid Makkah Madinah itu juga apa? Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu di Palestina sana, atau Masjidil Aqsa. Itu wajib dimuliakan, wajib dikenang, wajib dipedulikan, ya. Jangan terlalu repot sama orang-orang sekarang. Hati-hati kalau nyumbang nanti ke teroris, jangan. Baitul Maqdis itu Baitul Maqdis, ya. Nah, kita yang penting sudah tahu jalurnya, insyaallah benar. Ya, mereka maunya memang umat Islam supaya enggak menyumbang, supaya enggak membantu saudara yang ada di Palestina. Ya. Enggak ke sana menyumbang umat Islam. Itu orang yang peduli pada Palestina, khususnya di Masjidil Haram itu termasuk bisyarah, dapat kabar gembira dari Nabi Muhammad SAW. Ya, ketika Rasulullah SAW mengatakan nanti di akhir zaman, wala tazalu ta'ifatun min ummati dhahirin ala haq, atau ala haqqi dhahirin, akan nanti ada umatku yang selalu dia berani menampakkan kebenaran, dia akan selalu menang. Ya, la yakhdhuluhum man khadalahum, dia tidak bisa dihinakan oleh siapapun yang menghinakan. Ada orang menghinakan enggak bisa hina, dia terus berjuang. Ketika
Jadi pasti ada ya orang Islam dari umat Nabi Muhammad yang konsisten lurus terus membela agamanya, itu pasti ada. Kalau kita nggak mau ikut, ya Allah nggak pilih kita. Bukan berarti terus Islam kalah, enggak. Ya, al-haq itu pasti menang. Tapi kita nggak peduli, ya udah, Allah nggak pilih kita. Allah pilih yang lain orang. Begitu. Ya. Apa cirinya? Ketika ditanya baginda Nabi Muhammad SAW, ainahum ya Rasulullah. Ada di mana mereka itu? Tadi ciri orang yang selalu konsisten membela agama itu. Ainahum ya Rasulullah. Kemudian fi Baitul Maqdis, wa fi kana fi Baitul Maqdis. Gitu ya. Ada di Baitul Maqdis di Palestina. Kanaf itu artinya sekitar Baitul Maqdis. Para ulama menafsirkan ini ada orang-orang yang masih peduli kepada Baitul Maqdis. Ini ciri dari orang-orang yang insya Allah diridhoi oleh Allah SWT, yang peduli kepada Baitul Maqdis. Bantu kalau punya, walaupun berapa kita bantu. Jangan kita tutup mata sama sekali, kemudian ditakut-takutin sama orang, hati-hati nanti itu ke teroris dan sebagainya. Enggak, ya, enggak ada teroris di sana. Ya, di sana ada yang garis keras, artinya membelanya, tujuannya membela Baitul Maqdis, ada dengan cara mau berunding dan sebagainya. Dua-duanya baik kalau menurut saya begitu. Ya, semuanya bagus. Bela agama, bela masjid, bela negara kok. Ya, mereka semuanya baik. Jangan mau itu didengerin omongan orang. Hati-hati, Hamas itu ya kalau orang-orang kufar, musuh-musuh itu ya pasti akan mengatakan yang keras-keras ini, yang melawan itu akan dituduh apa? Teroris. Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, Cut Nyak-din, pahlawan-pahlawan itu orang bilang apa? Radikal, keras, tapi dia pahlawan. Ya, jadi kita nggak perlu pengakuan dari mereka. Mau berjuang gimana? Ya berjuang yang halus-halus saja misalnya begitu. Ya, caranya inti boleh berjuang, tapi yang kira-kira nggak merepotkan saya ini, kata penjajahnya begitu. Jangan. Yang penting kita peduli kepada Baitul Maqdis, jangan ikut-ikutan tadi ya. Jangan ikut-ikutan untuk menghujat atau mengatakan bahwa di Baitul Maqdis itu hati-hati ada kelompok ini dan kelompok. Orang nakal dimanapun ada. Ya. Pernah saya sampaikan siapa? Malik bin Dinar ya. Malik bin Dinar punya khodim, punya pembantu. Dia kaya. Kalau malam Malik bin Dinar lihat itu si khodim yang sholat malam tahajud, langsung besoknya dimerdekakan. Dia intip malam-malam kalau lagi sholat. Ternyata budak-budak itu tahu, jam kontrolnya tahu. Oh iya. Ayo supaya kita merdeka. Itu datang jam berapa? Jam 1.20 biasanya gitu ya. Ayo, itu datang. Jadi yang tahu-tahu ini langsung gitu. Langsung sujud aja walaupun dia enggak ke arah kiblat, enggak wudu, langsung sujud. Malik bin Dinar lihat, Masya Allah, dilihat orangnya. Yang diintip tahu. Akhirnya banyak yang merdeka. Kata orang mengatakan, penjaganya bilang itu pura-pura, itu ibadahnya pura-pura, cuma supaya apa? Di depan kamu aja itu, gitu. Ya menipu itu tipuan, tipu aja. Khada'uk, mereka membohongimu. Kata Malik bin Dinar, man khada'ana fillah in khada'na lah. Masya Allah, bagus kata-kata ya. Paham kan? Bagus ya? Bagus. Man khada'ana fillah in khada'na lah. Siapa yang menipu aku karena Allah, biarkan aku tertipu karena Allah. Siapa yang menipu aku karena Allah, biarkan aku tertipu karena Allah. Ya, ada orang nggak sakit, pura-pura jalan pincang-pincang begini misalnya begitu ke rumah. Bentuk kasih duit, jalan biasa. Ya udah nggak apa-apa. Ya, mungkin berarti duit itu karomah duitnya, bisa sembuh langsung. Jangan kurang ajar itu bohong, ya udah biarin aja udah, begitu ya. Kita mau kasih orang minta-minta.
Kalau minta kan terpaksa berarti. Bukan kita mendukung orang supaya seperti itu, enggak ya. Tapi orang meminta itu kan terpaksa. Ya, kamu masih sehat, minta-minta lagi. Dia baru di PHK, sudah nggak ada pekerjaan lagi. Ya, kalau lebih baik kita kasih aja berapa aja sambil kita doakan. Itu lebih ya daripada menyakiti hati orang kan. Ya. Jadi biarkan orang mau tipu-tipu, orang bawa map masjid mana nih, boleh kita khawatir. Karena dulu pernah kita itu ya, pernah kita cari itu di mana alamatnya nggak ada gitu ya. Tapi pikir-pikir ngapain repot-repot ya? Mau kasih enggak sudah itu urusan dia sama Allah. Ya, lebih baik kita ambil. Kalau kita curiga ini nggak percaya dengan map itu, kasih aja. Ini Pak buat kamu aja, dah. Jangan bilang buat masjid lain dosa. Oh nggak ada masjidnya, ya. Masjid tahun berapa udah jadi, ya. Musola kecil udah jadi gede. Ya, dia masih minta terus gitu ya. Jadi Baitul Maqdis itu wajib kita muliakan, wajib kita peduli. Ya. Masuk di dalamnya apa? Memuliakan mushaf. Ini Quran, mushaf. Jangan mushaf itu taruh di bawah. Banyak orang baca Quran begitu, ya. Taruh di bawah kakinya begini, ya. Al-Quran ditaruh di bawah, kakinya begini. Kan kurang ajar itu. Al-Quran kalamullah. Ya. Kalamullah, orang memuliakan, dipegang, Masya Allah, selesai baca, dicium, taruh kepala. Itu kan simbol pemuliaan aja. Memang ada hadisnya. Takdim itu nggak pakai hadis. Ya. Memuliakan itu nggak pakai hadis. Itu ada rasa. Ya. Ada rasa. Kecuali ada larangan, tidak boleh meletakkan Quran di atas kepala, larangan lah ya. Kalau enggak itu enggak ada masalah. Namanya ta'zim itu, memuliakan. Orang punya Quran bagus ditutup, Masya Allah, ya, di tempat yang bagus. Ada yang orang sembarangan acak-acakan begitu. Jadi Al-Quran, kutubus sunnah nabawiyah, masuk dalam kitab sunnah, Bukhari, Muslim, kitab-kitab hadis itu wajib dimuliakan. Kutub sirah, ya, akidah, ya, ini semua wajib dimuliakan. Bukunya, kitabnya aja wajib dimuliakan. Gak boleh taruh di bawah. Buku-buku agama ada ayat ada apa, jangan taruh di bawah, taruh di atas. Ya, kalau kita punya perpustakaan, kita taruh buku-buku agama taruh di atas untuk memuliakan. Ya, jangan terlalu atas sampai nggak bisa kebaca. Ya. Saya punya banyak buku agama di mana atas sana ya, pantas nggak dibaca ya. Jadi taruh di tempat yang mulia. Wa hamalatul kitab was sunnah. Ini sekarang hamalah, yang bawahnya. Ada orang hafal Quran, Masya Allah, wajib dimuliakan. Ya, dianjurkan gitu, memuliakan. Ya, memuliakan orang itu tadi, karena Al-Qurannya. Ya, sunnah. Mengerti sunnah, mengerti agama, dimuliakan. Ya. Ini semua masuk dalam ta'zim sya'airillah. Ya. Ulumuddin wa syariah, bahwa fa innahum min a'dhami sya'airillah, itu termasuk yang paling agung, maka wajib dimuliakan. Guru, asatid, kiai, ajengan, ustadz yang mengajar kita, muliakan. Ya. Kadang-kadang kita sedih kalau lihat begitu, ada orang Masya Allah bertahun-tahun dakwah masuk kemana-mana, ya, nggak dianggap apa-apa sama orang. Padahal ini luar biasa di hadapan Allah. Ya. Nah ini bagus, kita muliakan mereka. Kalau ada tabligh, ini biasa nih. Kalau ada tabligh akbar, lurah, camat datang, sambutan pulang. Dia ngasih sambutan pulang. Mesti dia jangan sambut, duduk, dengerin Ustaz ngomong. Oh iya, ya, maaf, saya ada acara, pulang malah. Lu disuruh dengerin ceramah kok, supaya dapat nasihat, supaya tahu. Bukan nasihatin orang, nasihatin Ustaz malah mereka datang. Ya, Ustaz seharusnya begini, begitu loh, ngajarin. Ya, kebalik. Ya, mereka boleh datang, duduk di depan, boleh sambutan, tapi jangan pulang. Kalau bilang mau pulang, sambutan terakhir. Begitu. Harus begitu loh. Ya.
Itu ta'zim nama syairillah. Dahulu begitu para ulama itu. Ya. Memang tugas para ulama itu menasihati pejabat, umaro. Ya, umaro itu dinasihatin. Ayo jangan begini, jangan begitu. Itu memuliakan. Ya. Bukan enggih-enggih aja. Yang salah juga dibela, enggak boleh. Ya, itu syairillah, ta'zim syairillah ya. Kemudian dalam Al-Qur'an apa dalilnya? Tadi. Apa dalilnya memuliakan orang-orang yang mengerti agama, para asatid, para kiai, dimuliakan kan? Siapa yang akan memuliakan mereka kalau bukan yang seagama? Ya kan? Siapa yang akan memuliakan? Ya. Syahidallah annahu la ilaha illa huwa, ya, wal malaikah wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Ya. Ini Allah yang mengatakan syahidallah annahu la ilaha illa huwa. Allah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Dia. Yang bersaksi juga wal malaikah. Malaikat juga menyaksikan keesaan Allah wa ulul ilmi. Kenapa? Allah sudah bersaksi kok perlu lagi ulul ilmi ya? Ulul ilmi menjadikan kesaksian bahwa Allah Esa. Mengapa? Karena mereka yang hidup dengan manusia, mereka yang menyampaikan. Ya. Kalau kita nggak pakai ustadz, nggak pakai kiai, nggak ada dai yang mengajar kita, malaikat yang datang mau ngaji nggak kira-kira? Kita di rumah malaikat datang, ngaji, ayo ngaji, gimana? Makanya diperlukan tadi, ustadz itu diperlukan untuk mengajar, hormati mereka, ya, bukan ustadz minta dihormatin, bukan, ya, tapi sewajarnya ini agama ya, saya hanya membacakan aja, ya, begitu seharusnya orang menghormati para ulama. Menghormati dengan niat apa? Bukan orangnya, tapi ilmu yang dia bawa itu. Ya, ini termasuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abu Daud, ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna min ijlalillahi ta'ala ikrami di asy-syaibah al-muslim. Termasuk memuliakan Allah Subhanahu wa taala menghormati orang tua. Syaibah itu yang rambutnya sudah mulai putih. Begitu. Syaibah. Jadi syebeh kata orang begitu ya. Syebeh itu bahasa Arab. Syaibah. Syaibah artinya syaib itu rambut putih. Ya. Jadi kalau orang sudah mulai rambut putih, jangan diremehkan. Itu banyak pengalaman. Ya. Nah kalau orang muda rambutnya putih, ya mungkin dia salah obat atau apa ya. Ya. Mungkin ada orang di zaman Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i mencari ukuran satu sok katanya. Satu sok itu yang seperti apa? Seberapa satu sok itu? Dia tanya ukuran seberapa? Oh kamu lihat ke sana. Di kampung sana ada orang punya takarannya itu. Dia datang ke sana kelihatan orang tua. Udah tua. Udah tua, berapa satu sok itu? Kata orang tadi, kamu kalau mau tahu lebih pastinya ke ayah saya. Kaget Imam Syafi'i. Masih punya ayah lagi. Orang ini masih punya ada ayahnya lagi. Subhanallah. Kamu punya orang tua? Iya. Dia lihat ke sana. Sudah sampai di sana didapati orang tua. Tua dia. Kamu benar bapaknya itu? Iya. Kata orang tadi tanya satu sok. Kalau kamu lebih jelas lagi, tanya orang tua saya. Masya Allah. Suruh lihat orang tuanya lagi. Datanglah Imam Syafi'i ke tempat tadi, dapati ada orang di desa itu lagi narik-narik kuda. Lagi narik kuda. Dia Assalamualaikum. Kamu benar? Iya benar, kata dia. Dia belum tanya, dia bilang, iya benar. Kamu tanya kan? Kamu heran kan? Itu anak saya sama cucu saya kelihatan tua. Tahu kenapa? Ini rahasianya. Istri saya itu solehah, baik, nggak pernah, pokoknya taat. Jadi kelihatan muda kalau istri itu. Itu yang dua. Jadi istri itu penting, bisa kelihatan lebih tua itu orang kalau kena istri yang galak, yang macam-macam ya.
Kan ini lihat wajah-wajah muda semua, berarti istrinya baik-baik semua. Kasih tahu nanti sama istrinya, ya. Tadi katanya saya masih kelihatan muda semua, alhamdulillah ya. Berarti istrinya aman-aman aja begitu ya. Wa hamilil Qur'an ghairil ghali wala al-jafi an ghali fihi wala al-jafi anhu. Dan juga orang yang membawa Al-Qur'an. Maksudnya membawa Al-Qur'an ghairil ghali, nanti dijelaskan di sini, yang tidak berlebihan juga tidak melupakan. Ada orang mengerti Al-Qur'an tapi dia tafsirkan semau-maunya, misalnya begitu. Sampai ayat-ayat mutasyabihat yang nggak perlu dibahas depan orang. Orang bingung semua. Ah, itu ya, bukan yang seperti itu. Jadi yang normal-normal aja, orang yang punya ilmu, atau jafi anhu, dulunya mengerti Al-Qur'an banyak tapi ditinggalkan Al-Qur'an. Nah, itu lain lagi. Ya, nggak masuk dalam tadi mengagungkan, mensyiarkan tadi. Kalau ada orang yang hamalatul Qur'an yang soleh, yang baik, yang mengamalkan artinya. Kemudian ikram di sultan al-muqsid, memuliakan sultan. Apa sultan itu? Penguasa al-muqsid yang adil. Jadi kalau ada penguasa yang adil, wajib dimuliakan. Yang adil. Yang ya. Yang adil, ya. Yang wajib dimuliakan. Ya. Fa ijlalu haula, memuliakan mereka itu siapa? Orang tua, ulama, orang yang memegang Al-Qur'an, dan penguasa yang adil, itu termasuk ta'zim lillah subhanahu wa ta'ala. Itu mengagungkan Allah. Wal istighfaf bihim, meremehkan mereka, wa adamu ihtiramihim, dan tidak ada pemuliaan kepada mereka, dalilun alan nifaq, menunjukkan dalil kemunafikan orang tadi. Ini orang ada nifaq, nggak bisa menghormati ulama, tidak menghormati sultan yang adil, meremehkan, berarti dia munafik. Munafik itu tidak bisa menghormati ulama. Ya, orang munafik nggak bisa menghormati ulama. Jadi kalau ada orang, ini orangnya alim atau orangnya dia mengerti katanya begitu, tapi dia mencela ulama, ya munafik. Ya, berarti dia munafik. Gampang itu. Rambu-rambunya udah jelas dalam Al-Qur'an ini, dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani wa ghairuhu an Abi Umamah radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salatun la yastakhiffu bihim illa munafiq. Tiga kelompok manusia, la yastakhiffu bihim, tidak meremehkan mereka ini kecuali dia munafik. Tiga orang ini kalau diremehkan berarti dia munafik. Siapa? Sama tadi yang pertama, Dusyaibah fil Islam, maknanya sama dari hadis yang tadi kita baca. Tapi ini riwayat riwayat Abu Dawud, yang ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani. Dusyaibah fil Islam, orang tua Islam. Gitu. Orang tua Muslim. Ya. Dul ilm, orang yang punya ilmu. Imamun muqsid, imam yang adil. Ya. Wajib dihormati. Fata'dimu syairillah ta'ala huwa raji'un la ta'dimillah. Memuliakan syiar-syiar Allah itu nanti kembalinya adalah termasuk mensyiarkan, memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita menghormati ulama ya karena kita menghormati siapa? Karena kita menghormati Allah, karena kita memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Faman adzama Allah Ta'ala adzama sya'irahu. Orang yang memuliakan Allah, ya, mengagungkan Allah Ta'ala, pasti otomatis dia akan memuliakan, mengagungkan syiar-syiarnya. Masjid gak boleh, ya. Sekarang ini orang Islam ikut ribut
katanya adzan berisik. Kurang ajar nih. Ya. Dulu ada orang suara kidung lebih enak. Suara kidung lebih enak dari adzan. Akhirnya nggak tahu, wallahualam, mudah-mudahan salah. Ya, tadi ada orang ngirim, ya, di MUI itu ada kiriman, wallahualam benar atau tidak. Jadi ada acara apa, kembali ke agama Hindu, begitu. Oh ya pantas, ya, nggak enak dengan suara adzan, ya, naudzubillah min dzalik. Hati-hati ini ya, syiarkan Islam itu harus disyiarkan, harus senang. Adzan, orang adzan nggak senang, ya, ikut protes, nggak pinter-pinter ini ya, mengganggu. Ya orang munafik tidak ada senang dengan suara adzan, dia terganggu dengan suara orang ngaji, ribut, berisik katanya, berisik orang ngaji. Muslim itu, ya. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Wa man istahana biha fa alaihi la'natullah wal malaika wan nasu ajmain. Barang siapa yang meremehkan, menghinakan, ya, menyepelekan syiar-syiar itu, maka baginya laknat Allah, para malaikat dan seluruh manusia. Li'annahu munafiq. Karena dia orang munafik. Dah? Jadi yang mensyiarkan itu orang Islam. Senang. Oh ini hari apa? Kira-kira hari besar Islam. Ayo kita ramaikan atau kita syiarkan. Ayo kita syiarkan masjid. Ayo. Berarti orang Muslim. Tidak suka dengan hal-hal seperti itu. Ya, orang mau mensyiarkan Islam, mau bikin masjid, udah masjid yang sederhana aja. Giliran rumahnya mau yang bagus-bagus. Ya, kalau masjid ya, kadang-kadang orang pakai duit sendiri, bangun masjid dia yang sewot. Ini aneh ya. Ada. Iya, satu garis lagi. Satu baris lagi. Wa li'annahu al-mustahil bi nabiillah ta'ala Rabbil alamin. Mengapa dia sebut munafik? Karena munafik itu al-mustahin. Apa mustahin artinya? Meremehkan. Meremehkan apa? Meremehkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi orang kita syiarkan. Dan syiar itu yang kita harapkan semua orang Islam, ayo syiarkan agama. Ya. Dahulu orang pakai peci itu sudah biasa-biasa. Ya, malah paling Pak Haji. Gitu. Sekarang mulai dihina-hina. Ramaikan, alhamdulillah. Sekarang lebih ramai lagi orang pakai peci, pakai gamis, ya, mulai banyak orang. Anak muda-muda udah ada. Gitu. Biarkan mereka yuriduna yudfi'u nurallah wallahu mutimmu nurihi. Mereka menginginkan apa? Memadamkan syiar. Allah yang menghidupkan selalu. Allah rawat. Dia bingung macam-macam. Menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam macam-macam caranya. Tapi pasti gagal, ya. Orang semakin cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Nama yang terbanyak di dunia ini Muhammad. Lalu apa? Syiar. Ya. Jadi mudah-mudahan Allah SWT jadikan kita termasuk orang-orang yang bisa mensyiarkan. Ya. Kita agungkan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masjid, ulama, Al-Quran, siapapun yang berkaitan dengan agama wajib kita muliakan. Ya. Wallahu a'lam bisawab.